Bisnis kafe atau kedai kopi sudah menjadi tren di Indonesia dengan sasaran konsumen anak muda, hingga menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Pada tahun 2023, pendapatan pasar kopi di Indonesia mencapai 2,7 miliar US dollar dan kedepannya diprediksi akan terjadi peningkatan pendapatan di industri kopi ini. Namun, di balik meningkatnya bisnis kedai kopi itu menyimpan cerita pelik dari sisi pekerja kafe itu sendiri, karena nyatanya terdapat berbagai kerentanan yang mereka alami, mulai dari gaji yang terbilang kecil, beban jam kerja berlebih, tak adanya jaminan sosial, hingga belum pasti jenjang karir ke depannya. Nah, buat yang penasaran, seperti apa kerentanan para pekerja kafe itu, yuk simak liputan progresif berikut ini. Aku bekerja di bidang barista ini selama 2 tahun sih. Terus kenapa akhirnya memilih job sebagai barista kafe? Ya sebetulnya karena sempitnya lowongan kerja ya, karena nggak semua sarjana kan udah mulai banyak juga gitu. Nah, akhirnya aku ya sesuai dengan minatku juga sih sebenarnya, nyeduh-nyeduh kopi juga gitu. Awalnya karena jatuh cinta sama pola kerjanya sih, lebih ke komunikasi ya, karena komunikasi kita sering banyak ngobrol sama orang, kita banyak ketemu orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertama kali aku tuh kan suka ngopi dari SMA, terus mau kerja kelompok nih, kan ngeluarin uang lumayan nih ya untuk anak sekolah, jadi aku udah mulai part time tuh dari SMA. Jadi tujuan utamanya tuh bukan dapat uang, tapi kayak biar aku kerjain tugas, ngopinya gratis gitu, tapi sambil kerja, jadi setelah pulang sekolah part time gitu. Nah terus lama-lama keterusan karena passion kan, karena aku suka di situ. Apa aja sih ya tantangan ketika menjadi barista? Sebetulnya tantangannya itu cukup banyak ya. Mulai pertama dari kita harus pakaian rapi terus. Yang kedua juga sisi emosional kita tuh emang dikontrol sisi emosional juga kita juga gitu, kayak seperti kan nggak mungkin ya, barista kan juga jadi di bidang pelayanan gitu loh, yang ujung tombaknya lah gitu, ujung tombak kopi dengan customer gitu. Jadi kalau misalnya kita bad mood atau bagaimana, customer juga pasti kan komplain atau gimana gitu. Jadi kita tuh dituntut untuk selalu baik gitu. Tantangannya lebih ke bagaimana aku bisa nge-treat orang dengan berbagai macam background ya. Kadang kan ada banyak orang-orang yang dia nyenengin, ada juga banyak yang wah ngeselin banget nih gitu. Jadi kayak tantangannya itu lebih ke itu, terus juga ada tantangan yang lain tuh lebih ke bagaimana kita bisa improve terhadap perkembangan zaman. Kayak gajinya sedikit tapi tanggung jawabnya besar banget gitu. Dia harus bersih-bersih, dia harus bikin produk, dia harus mungkin melihat stok segala macam. Tantangan sih ada ya, banyak, maksudnya dari faktor eksternal ataupun internal ya. Apalagi misalkan dari segi journey-nya, kita kan bukan orang yang tiba-tiba langsung dari F&B atau punya kerabatan dari F&B. Jadi struggle-nya di situ gimana kita nge-build up semua dari awal gitu sampai akhirnya di posisi sekarang. Nah kalau dari sisi gaji sendiri, selama menjadi barista itu menurut kakak udah mencukupi kebutuhan sehari-hari atau tidak? Dan kan 5 tahun maksudnya waktu yang lama ya kak untuk kakak jadi barista gitu. Bisa diceritain mungkin perbedaan ketika awal meniti karir jadi barista sampai sekarang gitu. Oke. Sebenarnya sampai sekarang pun masih belum yang sejahtera banget gitu. Sebenarnya cukup nggak cukup itu tergantung kita lagi ya. Cuman memang kalau dibilang cukup ya enggak, tapi kalau dibilang nggak cukup juga ya enggak juga gitu loh. Ibaratnya ya aman-aman aja. Selagi kita punya skills yang lain yang kita bisa, ibaratnya kayak pekerjaan ini bukan pekerjaan yang menjadi prioritas lah gitu, bukan satu-satunya pekerjaan gitu. Kalau misalkan kita bisa punya pekerjaan lain di luar ini, itu lebih bagus banget. Kalaupun memang hanya ini pekerjaan yang dia bisa, ya cobalah cari perusahaan yang memang sudah settle, yang memang sudah besar, dan itu dijamin ya sejahtera sih. Ya terus juga sama yang upahnya rendah sih sebetulnya kalau dibilang upah rendah tuh, karena di sini tuh aku gaji pokokku itu setengah dari UMP. Kalau sekarang sih alhamdulillah bisa ya. Kalau dulu mungkin enggak ya, tapi dibisa-bisain. Kalau sekarang iya, kayak udah masuk di tahun kedua
di F&B tuh baru mulai kayak stabil nih gitu. Soalnya kan kita di situ udah bisa ada value-nya nambah lagi kan. Terus selama bekerja itu apakah kakak mendapatkan tunjangan lainnya seperti halnya misalkan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, ya kayak gitu-gitu include gak sih kak ketika kakak ngejalanin pekerjaan? Belum sih, karena kalau aku ya lebih ke perusahaan-perusahaan yang milik perorangan biasanya gitu. Kayak mereka pun tidak memiliki dana lebih untuk membiayai hal-hal tunjangan tersebut gitu. Gaji yang nggak seberapa itu akhirnya aku harus ngikutin juga gitu. Ya belum lagi juga aku nggak ada tunjangan sosial juga kan. Jadi nggak ada BPJS gitu. Nggak ada dari pihak perusahaan. Padahal kan yang ku tahu gitu, mau itu pekerja di sektor UMKM, mau itu dia pekerja di sektor manufaktur atau formal gitu juga itu kan bagian dari pekerja juga. Itu kan juga kalau setauku itu jadi perusahaan juga bertanggung jawab lah gitu. Kalau misalkan balik lagi dulu di tahun pertama itu kan masih di perseorangan, itu nggak ada kan. Jadi kita semua mandiri full gitu. Cuman masuk di tahun kedua aku mulai masuk ke PT, tahun ketiga, keempat, kelima. Nah di situ semua ada kayak ketenagakerjaan sama kesehatan semuanya tercover. Kalau boleh tahu sejauh ini gitu kak, apakah dari setiap kafe yang kakak kerja di dalamnya gitu sebagai barista itu menyediakan tunjangan skill pendukung nggak sih sebagai barista gitu? Upgrading skill gitu? Kebanyakan yang saya enggak sih, tapi bisa dibilang begini caranya. Ada tips sebenarnya ya, kayak misalkan saya tuh bukan berasal dari barista yang dibiayain segalanya. Dalam tanda kutip dibiayai itu dari sekolah segala macam. Cuman kita punya banyak relasi ketika kita berada di barista. Maksudnya banyak banget komunitas yang menunjang kita untuk bisa upgrade skill segala macam dengan gratis gitu. Selagi kita memang meluangkan waktu sih sebenarnya gitu. Itu balik lagi ke yang tadi aku jawab tadi kan. Keseriusan itu menentukan tingkat kesejahteraan kita sebenarnya gitu. Ya, ada yang iya ada yang enggak. Kan biasanya kalau ada yang punya perseorangan tuh, atau ada yang CV, ada yang PT. Kan dari awal tuh pasti kita dari yang orang yang nyari yang basic dulu nih, bukan yang pengalaman gitu. Otomatis kita kan nggak bisa nuntut banyak juga dong. Jadi kita harus cari sendiri gitu kan. Tapi pas setahun, 2 tahun, kita udah ada pengalaman, kita bisa ngelamar di PT. Di PT tuh biasanya di-provide untuk kayak training, cuma bayaran biasanya pakai kontrak, atau misalkan dari salary di-cut, kayak gitu. Ataupun misal kayak kita punya, misal aku punya good work di sana, terus aku dipromosiin, terus nanti ada free sertifikasi di sana gitu sih. Oke, kalau misalkan dari sisi jam kerjanya mungkin pernah overwork gitu nggak kak? Overwork pasti, karena satu waktu coffee shop yang kita jadi tempat bekerja kita gitu, ada event sesekali segala macam kayak gitu-gitu untuk menaikkan pendapatan perusahaan ya. Terkadang ada overworknya, cuman memang overworknya itu balik lagi masih dalam taraf yang normal lah, gitu. Masih normal. Kalau misalkan sekiranya lembur kayak gitu, itu include gak sih kak? Misalkan ada tambahan? Include. Biasanya pasti include sih. Kalau nggak include itu bener-bener orangnya tega banget sih gitu ya. Aku sendiri sih dalam seminggu itu lebih dari 40 jam sebetulnya. Iya, lebih dari 40 jam. Sehari rata-rata 9 jam sih. 9 jam, betul. Ngelihat sejauh ini kakak kerja di industri kopi gitu, apakah bisa dibilang industri kopi itu bisa untuk mensejahterakan pekerjanya atau mungkin belum? Ini ada 2 kemungkinan. Ada bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak gitu. Oke, boleh dijelasin kenapa? Kenapanya lebih ke ketika kita berbicara kesejahteraan, itu kan kita berbicara juga tentang apakah kita berguna juga terhadap industri ini gitu kan ya. Terus juga apakah kita sudah layak memang di industri ini gitu. Jadi ketika kita berbicara iya, itu untuk orang-orang yang memang sudah fokus di industri kopi. Ibaratnya kayak mereka full totalitas energi mereka semuanya benar-benar fokus terhadap jadi barista gitu ibaratnya. Terus kalau yang misalkan nggak bisa ya mereka hanya cuman ngisi waktu aja. Karena mungkin mereka berpikir kayak jadi barista keren nih gitu. Jadi barista kayaknya lucu nih, banyak anak-anak skena nih yang nongkrong gitu kan. Nah itu bisa jadi enggak ke orang-orang yang seperti itu gitu. Mostly
Itu tergantung orangnya sih kayaknya ngebawanya. Kan ada yang orang kalau misalkan yang di F&B ada yang bener-bener struggle pas-pasan gitu karena nggak bisa upgradingnya mungkin karena nggak punya passionnya di situ kali ya. Jadi kayak sekedar bekerja aja gitu. Jadi dia nggak upgrade aja, tetap di situ-situ aja. Cuman banyak teman-teman aku pun dan kita kan maksudnya punya circle-nya sendiri kan, ya kan. Terus yang orang-orang yang beneran passionnya di sini, kayak misalkan kalau di barista sendiri kan ada SEA, ada SCAA kan. Nah semua itu kan yang orang-orang bener-bener niat. Terus yang mereka berarti punya tujuan tersendiri di hidup dia untuk dimasuk di dunia F&B ini gitu kan. Nah jadi di sana ya sejahtera gitu. Cuman ya tergantung lihatnya dari sisi mana nih orang yang passionate atau yang cuma sekedar kerja aja. Saat ini kamu udah bergabung sama serikat pekerja atau enggak? Kebetulan sudah dengan serikat sindikasi. Ya. Udah berapa lama ya? Udah setahun lebih dari setahun kayaknya. Enggak sih, aku nggak gabung ke serikat pekerja apapun. Walaupun Tova belum bergabung dengan serikat pekerja, namun ia dan beberapa kawan pekerja kafe lainnya terlibat dalam komunitas kopi, seperti halnya Poros Kopi, setidaknya sebagai ruang temu dan ruang belajar satu sama lain. Ada, kalau aku di Poros Kopi. Sejauh ini, waktu itu sempat ada bahasan tentang apa ya, aku lupa. Sempat kok dibahas, cuman memang tidak sefokus itu, maksudnya dalam arti pekerjaan mereka tidak hanya itu aja gitu. Mereka lebih fokus ke bagaimana industri kopi ini bisa maju sih gitu. Lebih ke bagaimana kopi Indonesia bisa diakui di dunia. Apa harapan kamu terhadap kondisi pekerja kafe secara umum gitu? Harapan aku ya kondisi kafe ya aku sih berharap pekerja kafe atau lebih generalnya pekerja UMKM gitu itu juga mendapatkan hak-hak yang sama gitu dengan pekerja-pekerja di sektor formal. Itu kayaknya perlu ada ini sih kayak misalkan entah podcast atau apa gitu ya. Jadi kan nggak semua pengusaha atau semua tempat usaha itu tahu caranya empowering employee-nya kan. Dan employee-nya sendiri pun mungkin ada beberapa ya setengahnya gitu yang nggak tahu nih gimana caranya buat upgrading diri sendiri gitu kan. Jadi kayak perbanyak podcast, entah podcast atau berita atau news yang bisa mereka pelajarin gitu. Kalau misalkan bisa loh di F&B ini mulai dari nol, without certified anything, without any training kayak gitu. Tapi bisa untuk naik di posisi yang lebih, untuk get salary lebih gitu. Sebenarnya harapannya ya mungkin ini jadi harapan untuk semua pekerja barista ya. Bagaimana kita bisa sejahtera dalam arti gaji yang cukup, tunjangan yang disediakan, terus juga jam kerja yang sesuai, tidak over segala macam, terus juga ada jenjang edukasi atau mungkin jenjang karir segala macam. Ya mudah-mudahan bisa lebih supaya bisa kayak industri-industri yang lain lah. Ia menambahkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja kafe akan lebih baik jika ada andil dari pemerintah untuk mendorong kemajuan industri kopi secara menyeluruh. Tahun ini kita punya harga kopi yang benar-benar mahal banget ya dalam sejarah kopi Indonesia, itu paling mahal adalah tahun ini. Nah, bagaimana pemerintah bisa ambil untuk mengakomodir dan untuk bisa meratakan lah, ibaratnya meratakan harga kopi di Indonesia, karena itu efeknya monopoli banget, maksudnya efeknya domino. Efeknya itu nggak cuman ke roastery itu yang sangrai kopi, itu efeknya itu sampai ke baristanya gitu. Mudah-mudahan pemerintah pun sudah bisa punya strategi untuk bisa masuk ke dalam industri ini supaya industri kopi jadi semakin ya minimal sejahtera.